Pakaian menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Sejarah pakaian hadir seiring perkembangan kehidupan manusia dengan fungsi melindungi tubuh agar tetap hangat. Pakaian menjadi alat ampuh pencitraan yang dapat menerjemahkan karakter, intelektualitas, moralitas, tingkat kesejahteraan, bahkan kelas sosial seseorang. Sejarah pakaian terus mengalami perkembangan seiring pengaruh budaya, fungsi, dan juga mode. Tak diketahui pasti kapan sejarah pakaian muncul. Akan tetapi, ada bukti yang menunjukkan bila pakaian sudah mulai lahir dalam kehidupan manusia 100.000 sampai 500.000 tahun silam, termasuk di Indonesia. Negara yang sangat kaya akan budaya. Masing-masing suku yang tersebar di hampir 34 provinsi memiliki ciri khas budaya yang mereka anut. Seperti halnya perbedaan dalam baju adat, tari tradisional, dan rumah adat. Baju adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional memiliki suatu cerita masing-masing dan tersendiri. Dalam berbagai literatur, suku Sasak telah mendiami Pulau Lombok sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Penduduknya berasal dari pencampuran antara penduduk asli Lombok dengan para pendatang dari Jawa. Ada juga yang menyatakan leluhur orang Sasak berasal dari Pulau Jawa. Suku Sasak yang berada di Pulau Lombok memiliki entitas budaya yang memiliki sejarah panjang, mulai dari adat istiadat, bahkan pakaian yang dikenakan. Pakaian adat Sasak atau busana Sasak tidak terlepas dari sejarah Sasak itu sendiri, di mana sejarah Sasak ini sudah sangat panjang. Kalau kita runut, yang bisa dipelajari itu dari zaman Austronesia, yaitu kedatangan gelombang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kemudian yang bisa kita tangkap mengenai tradisi busana adat itu mulai sejak masuknya pengaruh Majapahit. Pengaruh Majapahit ini atau masuknya Majapahit ini kira-kira pada tahun 1343 pada saat ekspansi atau ekspedisi Kiai Nala atau Empu Nala, kemudian disusul kemudian datangnya Gajah Mada yaitu tahun 1352. Ini yang sangat mempengaruhi akulturasi nenek moyang kita yang dari awalnya Austronesia tadi, Proto-Melayu, Deutero-Melayu, kemudian menjadi berbusana yang rapi. Proto itu tua, gelombang yang tua, yang awal. Sedangkan yang Deutero itu yang muda, lebih muda. Kalau Proto ini sekitar 2000 sampai 4000 sebelum Masehi. Sedangkan yang Deutero itu sekitar 1500 sebelum Masehi.
sama seperti pakaian-pakaian masyarakat di Asia Tengah, di Filipina itu hampir ada kemiripan dengan kita. Nah, kemudian dia lebih sederhana seperti pakaian keseharian gitu ya. Tapi begitu masuknya pengaruh Majapahit, karena pengaruh Majapahit ini, Majapahit sendiri disebut sebagai Imperium Nusantara, itu yang membuat corak berbusana itu lebih rapi atau lebih mengarah ke keraton gitu. Di samping Jawa kita juga ada pengaruh Makassar, ada juga pengaruh Sriwijaya sendiri, ada pengaruh, terakhir juga ada pengaruh Bali. Kalau pengaruh Sriwijaya itu dia lebih cenderung ke Melayuan, seperti sarung yang saya pakai ini itu contoh budaya Melayu. Sedangkan untuk Makassar di keseharian kita mungkin di peci seperti itu. Bali, kalau adik sering melihat pakaian yang pakai dodot itu pengaruh Bali, Ada juga yang menyebut pengaruh penjajahan Raja Anak Agung Karangasem Bali tidak sedikit membawa perubahan dan masuk dalam unsur pakaian adat Sasak. Pendapat ini masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pakaian kebesaran suku Sasak ini masih tetap memiliki ciri khas dengan perpaduan Jawa, Bali, dan juga Bugis. Jenis pakaian bisa menjadi penerjemah karakter, intelektualitas, moralitas, tingkat kesejahteraan, bahkan kelas sosial seseorang. Misalnya, pakaian adat Kiai Sasak. Pakaian adat Kiai Sasak ini tidak sembarangan digunakan siapapun. Hanya mereka yang memiliki keilmuan keagamaan yang mumpuni saja. Karena secara otomatis, Kiai akan digunakan sebagai tokoh, sekaligus pemimpin setiap ritual keagamaan. Yang menonjol dari pakaian adat jenis ini adalah kopiah dan jas atau pegaon sang pemakainya. Ya gini, dia kan anak laki-laki yang merah, masih bujang lagi kan. Nah selanjutnya kita akan memakaikan namanya dodot ya. Busana ada tegap, ya. Nah istilahnya kalau orang Sasak itu beda dengan Bali dengan Jawa. Pakai dodotnya seperti karena kita punya filosofi orang Sasak itu wajib Islam. Kalau tidak Islam bukan orang Sasak. Nah ini seperti orang yang lagi mau sholat. Pegang dulu ini. Mau kita pakaikan penopang, terus tagen ya. Ya. Selanjutnya kita pasangkan sapunya.
yang di sini pakai namanya sisingkuran, kalau di sini pakai seselepan. Biasanya pakai seselepan. Keris ada di sini. Nah, macam-macam busana adat Sasak itu kita kategorikan itu 3 hal, yaitu pertama busana kiai. Nah, busana kiai ini yang dipakai oleh para kiai, penghulu, atau ulama kita. Jadinya di situ kita tidak perlu akan bertanya lagi siapa sih beliau. Saat seseorang menggunakan busana kiai dengan lengkapnya, sekiranya ada acara apapun, saat sholat, lu siap untuk jadi imam. Saat khutbah, lu siap untuk baca khutbah. Saat untuk pimpin zikiran, beliau udah siap. Jadinya kita tidak ragu lagi bahwa ketokohan beliau di bidang agama. Busana itu menunjukkan siapa beliau sebenarnya. Begitu juga dengan busana kedua, itu busana adat Tegep. Busana adat Tegep ini dipakai oleh seorang pemujuk, ada pemimpin yang notabene pemimpin itu mengayomi, melindungi, bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu busana harian. Busana harian ini dipakai setelah pada acara-acara tidak semi. Seperti apa yang saya pakai sekarang ini adalah karena kita saat sekarang ini lagi wawancara, itu agak santai. Saya pakai busana harian atau busana Madiyah. Kemudian, pakaian sehari-hari terdiri dari kelengkapan pakaian sehari-hari dengan ditambah pemakaian selembar kain tenun yang dililitkan di bagian pinggang, bebet atau bengkung, serta memakai sapu. Pakaian adat resmi seperti pakaian kasual sehari-hari ditambah beberapa kelengkapan, mulai dari pemakaian sapu, kain songket yang dililitkan sedemikian rupa di antara dada dan lutut, dan ditambah dengan menyelipkan sebilah keris di bagian belakang dengan posisi pegangan keris yang terbalik. Yaitu yang paling ujung itulah busana Kiai Sasak. Yang tengah-tengah anak kita ini busana Tegep adat Sasak. Nah, yang saya pakai ini adalah busana Madiyah atau busana keseharian adat Sasak. Sangat lengkap dan simpel, sesuai dengan situasi kondisi. Kita akan melakukan apa dan di mana. Masa kita pakai ini mau pakai ke masjid? Nah, seperti itu kan. Sementara pakaian terdiri dari kebaya, kain sarung dari songket atau batik, selendang yang disampirkan di bagian pundak, serta kepalanya menggunakan rambut palsu untuk memberi kesan pemakainya berambut panjang dan lebat. Diberi aksesoris berupa tusuk konde emas atau keemasan dengan motif kembang. Di kalangan wanita muda, di bagian kepalanya dibiarkan begitu saja, tanpa disanggul. Di wilayah Lombok bagian selatan, wanita mengenakan baju harian tradisional dengan dominasi warna hitam. Pada bagian pinggir kain diberi siluet sebagai pemanis. Di bagian belakang baju lambung ini dibuat agak naik sehingga nampak sensual bagi pemakainya. Telinga wanita Sasak di wilayah Lombok bagian selatan
berhiaskan anting-anting besar dari gulungan daun lontar dengan sedikit aksen dari bahan perak yang disebut sengkang. Karena besarnya anting-anting yang digunakan membuat lubang daun telinga membesar. Itulah alasannya sehingga wanita Sasak generasi kini tak lagi menyukai sengkang karena tidak ingin lubang daun telinganya menjadi besar. Itu baju khas Sasak yang wanita namanya lambung. Itu yang warnanya hitam, ada bordiran di tepinya, itu hanya untuk hiasan saja, untuk penghias ininya. Kalau ukurannya saya rasa sama Mbak ya, ukurannya sama, cuman cara pemakaiannya yang berbeda. Kalau sekiranya kita hadir di satu resepsi atau satu acara besar gitu, itu harus lengkap Mbak. Itu ada aksesorisnya di kepala, ada kalungnya juga, ada hiasan telinganya yang namanya subeng kalau bahasa Sasaknya. Hiasan kepalanya itu biasanya ada yang dinamakan onggar-onggar itu Mbak, dari perak juga, warnanya putih, ada tusuk kundi, kalau bahasa Indonesia tusuk kundi, kalau bahasa Sasaknya pasek kunjung katanya. Itu biasanya berbentuk ringgit, rupiah atau sukuan. Suku itu dari perak juga Mbak, itu yang ditusukkan biasanya di sanggulnya itu. Sanggulnya itu modelnya kerucut gitu Mbak, yang dinamakan punjung plisep. Punjung eter juga kalau bahasa Lombok Tengahnya. Biasanya anting itu modelnya agak panjang Mbak. Anting-anting itu biasanya disitulah kelihatan apakah ini masih gadis atau sudah berumah tangga. Kalau sekiranya sudah berumah tangga, biasanya akan mempergunakan subeng tadi Mbak. Subeng tadi yang katanya yang tiap hari bisa diperbesar itunya, itu ukuran ininya. Kalau yang belum menikah itu biasanya ya pakai tindik namanya, ada giwang kecil, atau kalau yang anak-anaknya biasanya juga agak panjang antingnya. Untuk kalung ada yang berbentuk rantai Mbak. Nah rantainya itu ada nanti mainannya itu ada ketip-ketip istilahnya, lebih kecil dari sukuan itu. Ada juga yang mempergunakan sukuannya gitu. Kalau mempergunakan rupiah sama ringgit itu satu aja gitu Mbak. Itu terdiri dari, ada khas memang ya, ada yang berbahan dasar perak, ada juga yang dimasukkan buah pin gitu. Ada yang bilang pink, ada yang buah pin tapi warnanya merah Mbak. Bisa ditusuk di situ. Gelang tangan, gelang kaki, perak juga. Ya. Memasuki era globalisasi menghantam dunia, pakaian pun mengalami koreksi atau perubahan bentuk dan juga gaya, termasuk pakaian adat Sasak yang sejatinya harus dipertahankan dari berbagai macam perubahan. Pakaian adat kini menjadi termodifikasi dengan bentuk serta corak yang berbeda sesuai dengan selera sang pemakainya. Bahkan yang paling miris dirancang dengan bahan yang sangat minim dengan memperlihatkan lekuk tubuh serta memberikan tonjolan di tempat-tempat bagian tubuh yang indah dipandang mata. Tanpa harus berpikir bagaimana pakaian adat ini menjadi pakaian yang banyak diminati sekaligus menjadi favorit generasi Sasak berikutnya.